Bagaimana kalau kita dagang dan kita banyak pesanan dari perdagangan itu? Ya kita atur waktunya. Kan bisa kita batasi. Bisa kita batasi. Jadi pesanan itu kita batasi. Hari ini hanya bisa kita lakukan segini, besok segini, lusa segini. Kita yang ngatur waktu itu. Kita yang diberikan oleh Allah waktu itu untuk kita atur. Jangan kita ikuti hawa nafsu. Jadi kalau dagang kita mulai dari pagi sampai jam zuhur cukup sudah. Dan cukup untuk bisa membiayai istri, anak, keluarga dan yang lainnya. Lebih bahkan. Cukup. Tinggal sisa waktu kita untuk istirahat, untuk baca Al-Quran, untuk ngaji, untuk ilmu. Dan melakukan amal-amal soleh. Kita nggak boleh diam dan nggak boleh berhenti. Kita harus maju. Orang Islam dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarij Salikin. Dia harus maju, nggak boleh mundur. Nggak ada istilah mundur, nggak ada dalam Islam itu. Yang ada maju melakukan amal taat. Karena Allah menyebutkan liman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Sedangkan orang mukmin bukan yata'akhkhar. Orang mukmin gimana? Yataqaddam, maju. Jadi orang mukmin itu harus maju, nggak boleh mundur. Karena kita sekarang sedang menuju akhirat. Surga atau neraka? Yang kita tuju surga. Karena kita semua ingin masuk surga. Semua kita ingin masuk surga. Maka surga nggak bisa orang masuk surga begitu aja tanpa melakukan amal-amal soleh, nggak mungkin. Dia harus iman dan amal soleh. Maka Nabi bersabda, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi, ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah adalah surga. Dicari dengan sungguh-sungguh, nggak mungkin orang masuk surga dengan bermalas-malasan, dengan santai, nggak mungkin. Sungguh-sungguh kita maju ke depan, lakukan amal soleh. Seperti sabda Nabi yang tadi saya bacakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu dan minta tolong pada Allah. Jangan lemah. Kita harus bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Jangan lemah. Kalau orang lain bisa melakukan perbuatan dosa dan maksiat setiap hari, kita kenapa nggak bisa melakukan ketaatan? Di waktu malam orang berbuat maksiat, berbuat bid'ah, nyanyi tengah malam. Kenapa kita nggak gunakan buat baca Al-Quran? Kenapa kita nggak gunakan buat tahajud? Kenapa kita gunakan buat bermunajat kepada Allah? Kenapa kita tidak gunakan untuk istighfar kepada Allah? Mereka maksiat, bid'ah. Mereka berbuat syirik siang dan malam. Belum lagi maksiat-maksiat yang lain siang dan malam. Kenapa kita nggak semangat? Kita ingat, lihat tuh orang-orang yang celaka, yang mereka terus maksiat, maka kita berbuat kebajikan. Orang-orang kafir, harta mereka, anak mereka, untuk maksiat mereka diberikan oleh Allah. Jadi jangan sangka yang mereka miliki itu membuat mereka bahagia. Jangan, kata Allah. Justru Allah memberikan kepada mereka apa? Untuk Allah azab mereka di dunia. Dan mereka mati dalam keadaan kafir. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum fiha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun." Kata Allah. Jangan kamu heran, jangan kamu takjub dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir, dengan harta dan anak mereka. Jangan heran. Allah berikan mereka sebanyak-banyaknya orang-orang kafir itu. Supaya apa? Allah akan mengazab mereka di dunia ini, dalam kehidupan dunia. Dan Allah akan cabut mereka nyawanya dalam keadaan kafir. Yang kita ingat bahwa kita akhirat. Maka Nabi nggak terpesona dengan dunia ini, tidak. Padahal Nabi imam para nabi, para rasul. Sayyidul Anbiya semulia-mulia makhluk Rasulullah SAW. Ketika Nabi ditawarkan, ya Rasulullah, orang Persia, Romawi punya segala macam. Kenapa engkau tidak punya harta yang banyak? Tidak, kata Nabi. Tilka ummatun ujjilat thayyibatun fil hayatid dunya. Itu umat yang Allah segerakan kebaikan dunia. Tapi di akhirat mereka enggak dapat apa-apa. Tapi kita yang kita tuju apa? Akhirat. Kita umat Nabi Muhammad SAW yang kita tuju akhirat, bukan dunia. Maka Nabi SAW Nabi tidak bangga. Nabi tidak khawatir. Maksud saya, Nabi gak khawatir umatnya ini kondisinya pas-pasan hidupnya, miskin atau fakir. Nabi gak khawatir. Yang Nabi khawatir umat Islam ini diberikan kekayaan. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, kata Nabi, "Fa wallahi
mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, demi Allah, bukan kefakiran yang aku takut atas kalian, tapi yang aku takut atas kalian dibukakan pintu dunia atas kalian. Kalian kejar-kejaran masalah dunia ini, lantas dunia ini membinasakan kalian sebagaimana dunia ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Yang Nabi takut, umat Islam kejar-kejaran masalah harta. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Kejar-kejaran masalah dunia, masalah jabatan, masalah kedudukan, masalah harta, masalah segala macam. Sudah kejar-kejaran. Itu Nabi khawatir pada umatnya.